Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di podcast Tanda Tangan bersama saya Rija Di Caprio. Goresan Tanda Tangan akan memperkenalkan kita pada karakter-karakter tertentu. Hari ini saya kedatangan seorang cewek cantik banget di kota Bandung. Kita kenalan langsung ya. Baik teman-teman, silakan kita kenalan dulu. Hai, Hai, apa kabar Bu? Ibu masih muda, aku Masih muda ya? kebetulan. Masih muda Iya, banget teman-teman. Ini kebetulan salah satu apa ya bilangnya, apa tuh? eh, aktivitasnya apa? Kenalan Aktivitasnya, dulu oh kenalan dulu. atuh. Oke, Dengan nama siapa tadi namanya? aku Primardina Santalo Muiz. Oke, Sekarang kesibukannya kuliah, kuliah ya, kuliah aja. kuliah. Gak ada aktivitas Yang lain. lain gak ada organisasi Organisasi, kepemudaan gitu? organisasi di kampus aja Ya sih. di kampus aja. Iya, Sukanya apa sih? sukanya berorganisasi. Aku suka banget organisasi. Pokoknya kalau nih ya, aku langsung spill aja jurusan aku Hmm, sendiri kali ya Pak. oke, Jurusan aku tuh humas. oke. Aku kenapa pilih humas karena aku suka bersosialisasi juga. Hmm, Jadi selain bersosialisasi dilurusin di prodinya itu, hmm. aku aplikasiinnya di organisasinya. Ah, Makanya aku selain ambil jurusannya, aku pakai juga akunnya di organisasi aduh, kayak gitu. udah kelihatan banget luasnya. Pasti udah kebayang juga tanda tangannya kayak apa ini. Terus kelihatan juga tadi karakter awalnya kayak apa. Mudah-mudahan bisa ngebantu sedikit ngelihat berkembangnya kakak Prima, teteh ya, Apapun lah, asli boleh. asli Bandung atau gimana? Asli Bandung. Baik teman-teman, kita langsung lihat tanda tangannya teteh ya. Semester Boleh. berapa ngomong-ngomong? Semester 2 masih tahun pertama Oke, aku. semester 2 ya. Iya. Aku tanda tangan yang sekarang. Ya, bedanya sama humas tuh apa ya? PR, PR sama ya? PR sama PR Mas. sama humas sama ya? Pakai namanya? Boleh? Sekali lagi agak besar boleh? Udah. Sekali lagi tanda tangannya. Aku agak Oke, takut ya. udah mulai agak takut ya. Soalnya nggak sesuai ekspektasi saya jadinya. Nih ya, tanda tangannya Prima, Primardina. Awal-awalnya mungkin Apa tuh? eh, kalau saya bilangnya gini, setiap orang itu pasti punya rules atau aturan gitu. Ya, Nah, mungkin Kak Prima salah satu orang yang kalau mau melakukan sesuatu itu harus ada aturannya dulu. betul. Bener lagi. Iya bener bener bener. Rulesnya kayak apa nih? Mau model apa? Kalau begitu ya harus sesuai dengan aturan. Kalau sudah sesuai aturan dan jalannya oke, biasanya kesananya oke-oke aja ya. Ya, kalau teman-teman suka bilang aku tuh anaknya berprinsip. Jadi kalau udah Oke, itu iya ya iya. itu, nggak bisa diganggu. Oh, berarti kalau bahasa saya memang banyak aturan. Bukan banyak aturan ya, ada pasti pasti ada aturannya. Paling tidak aturannya harus dibangun di awal-awal. Maksudnya gimana dia? Ya maksudnya harus kalau mau melakukan sesuatu itu harus clear di awal. Oh ya, jelas di awal. Jangan Jadi sampai dijalaninnya jadi jelas gitu iya. ya. Jadi kalau mau pencapaian tujuannya nanti keukur jadinya. Oh mau begini, mau begitu gitu. Oke. Yang itu sudah betul ya. Awalan yang betul, Bapak. Hmm. Ada kendala nggak ketika melakukan misalkan gini, rumusnya di awal iya gitu kan, tapi Hmm. tiba-tiba kesananya berubah, entah entah mau akhirnya nggak jadi mah akhirnya misalnya gini, oke A gitu, tapi Hmm. di tengah jalan tuh tiba-tiba Jadi miss apa gitu. gitu. Oke. Pengalamannya kayak apa? Kalau aku pribadi nih Hmm, ya, aku tuh emang anaknya berprinsip banget. hmm, Tapi kalau misalkan A itu tuh orang bilang, tapi kayaknya A ini tuh agak kurang deh. Jadi bisa tuh A ya tuh dimodifikasi jadi B, jadi C. Tapi kalau misalkan udah tetap aku ya udah walaupun masukan kamu kayak gitu, aku tetap pilih A. Misalkan ketika menjalani A itu tuh hal itu tuh ada hal-hal yang di luar ekspektasi alias tidak sesuai itu, aku anaknya langsung down banget sih di situ. hmm, Jadi kayak di situ pasti bakal mogok dulu sama apa yang hmm. seharusnya dijalanin, tapi kayak udah mogok, udah kayak dan nih sekiranya udah cukup nih libur ya, cukup nih istirahatnya, baru dilanjut Tapi lagi. lama ya karena ini gede banget loh ini.
Tapi lama ngedem ya. tadi itunya, ngedem ngedem apa, ngedem tadi itu agak lama biasanya ya. Kalau perlu sampai ke bawah apa, bawa mimpi gitu, enggak, Mungkin kali ya. Tapi kayak iya deh. agak lama gitu, ngerecovery-nya agak lama, Mungkin sehingga terlalu terbawa sama suasana itu. Maksudnya kayak jadi dalam karena nggak seharian tuh bener-bener itu aja yang aku hmm, pikirin kayak gitu sih. itu lama banget, soalnya ini agak ngedalam ya, agak suka kebawa ke perasaan juga. Apa hanya itu aja atau semua kadang-kadang kebawa perasaan? Itu aja sih. Karena Ah, kok enggak, yang lain juga nggak perasaan. enggak. Maksudnya kalau aku menurut aku Hmm, orangnya profesional. Kalau misalkan kita lagi ngejalanin ini, ya fokusnya di situ tanpa ngebawa hal-hal di luar itu masuk ke situ gitu. oke, mudah-mudahan nggak ada masalah. Soalnya ada urutan yang keduanya nih. Saya Mhm. tadinya mau ngomong yang akhir, tapi ini kan ini bagian awalnya ya. Tadi Ya. bagian awalnya, bagian awalnya juga. Nanti ada bagian tengahnya. Nah, kalau di tengahnya tuh, kalau 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 saya lihat kamu tuh easy going. Tahu nggak easy going itu? Ya Ya. luas aja gitu. Sebenarnya asik lah bergaulnya, ya udah, kayak ngikutin alur. Kalau memang harus gitu ya udah gitu, nggak terlalu banyak aturan-aturan yang udah di awal itu, udah nggak kepake tuh kalau di tengah-tengah. Mungkin itu karena efek kayak kita udah nyambung aja kali Udah ya. dapet ininya. Iya, udah Heeh. dapet kliknya klopnya, jadi yang Hmm. aturan-aturan itu ya udah sejalannya aja gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kalau nanti Kaprimonya masuk ke perusahaan, nah ini ngikutin alur, apa, job desk-nya akan sangat-sangat gampang. Mudah-mudahan Amin. dapat kerjaan yang sesuai jurusan. Karena kalau saya doanya mungkin nanti Kaprima bisa kerja di Jakarta lah. Ini mah orang harusnya jadi orang kerja di Jakarta, jangan di Bandung Wow. nih. Kenapa tuh kalau di Jakarta? Ya kelihatannya lebih lebih apa ya, di Jakarta kan lebih lebih banyak peluangnya untuk kapasitas atau karakter yang seperti Kaprima nih, banyak nih. Baik kalau gitu. Aku akan cari jodoh juga orang Jakarta kali ya. Oke, amin. Amin. Nggak bercanda, bercanda. Gak Masih apa-apa jauh juga kok. Masih sih. jauh. Terus saya bilangnya ini bukan dream, tapi ada sedikit, mudah-mudahan salah. Eh, Mulainya sih dari overthinking ya, mulainya. Kenapa tuh overthinking? Iya, ngerasanya gimana? Pernah lebih lebih punya pencapaian yang tinggi, tapi cuma dipikirin doang, atau cuma jadi angan-angan tapi ya udah dipendem aja. Punya punya angan-angan apa sih sebenarnya? Angan-angan apa? Mungkin Ah, gini ya, kalau aku pribadi melihat penilaian teman-teman sekitar tuh punya penilaian-penilaian yang bagus gitu sama diri aku. Contoh misalkan mereka percaya kalau aku tuh bisa dalam hal apa gitu, tapi aku pribadi malah nanya ke mereka, kok kalian bisa ya percaya sama aku, nah padahal aku itu. aja masih mencari apakah aku bisa sama hal itu gitu. Hmm. Jadi menurut aku jadi bingung, aku harus emang percaya. Mereka kan banyak nih yang percaya, apakah aku ikutin intuisi mereka atau intuisi aku yang kayak ini aku harus eh, bangun lagi itu deh atau Hmm, gimana. Nah itu hmm. sih kalau aku lebih ke situ, makanya mungkin itu masuk ke overthinking kali ya. Iya, berusaha untuk meyakinkan orang lain dengan apa ya, karakter yang itu tuh. Maksudnya paham nggak sih? Pokoknya ya itu tadi kamu udah ngejawab, kamu bisa sebenarnya. Kalaupun nggak bisa pasti diusahakan untuk bisa. Nah, untuk mencapai itu kamu perlu kerja keras tuh ininya. Apa ya, effort. Pokoknya ya harus kelihatan bisa gitu. Nah, nyambung sama kerjaan di Jakarta tadi. Di Jakarta tuh butuh-butuh orang kayak gitu kalau menurut saya ya. Nah, Jadi memang harus ya ditunjukin aja. Ya kalau ya bukan berarti mengecilkan kota Bandung, maksudnya ya di Jakarta tuh, untuk karakter-karakter pekerja kayak Kak Prima tuh kayaknya kepake. Mudah-mudahan bisa kerja di kayaknya Jakarta sih. Ini cuman cuman apa ya, harapan saya sih. Kita alhamdulillah ngaminin aja ya. ya mudah-mudahan nanti mau bener-bener kerja di Jakarta sesuai dengan, karena kan saya nggak tahu nih perkembangan perkembangan, apa namanya, profesi humas di Jakarta, di Bekasi kan, di Bandung kan saya kurang paham. Mudah-mudahan nanti, eh, ada komunitas humasnya nggak gitu, ada ini. Kalau di Jakarta kan pasti ada, Hmm. pasti ada dia di Jakarta itu untuk kumpulan humasnya banyak. Jadi untuk mengembangkan humasnya sendiri juga bisa. Dan banyak beberapa beberapa perusahaan-perusahaan besar itu yang butuh 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 orang humas tuh di Jakarta sekarang sudah mulai banyak. Nggak seperti 5 atau 10 tahun yang lalu, orang humas tuh jauh sekali gitu ya. Nah, untuk yang terakhir gini, eh, kamu tuh punya karakter yang sangat kuat sebenarnya.
Maksudnya kuat tuh gimana? Hmm, Dominan eh, atau apa? kalau saya bilangnya apa ya? Kuat sih karena garisnya ini loh. Ini kamu selalu pakai garis ya? Pakai garis Aku ini. lupa lagi di KTP pakai gak ya? Pakai nih kalau nggak salah. Iya. Terus harusnya Eh, ada titik di belakang. di sini. Hmm. Karakter kalau di bawah itu dia Hmm. mengindikasikan kalau dia tuh benar punya punya PD yang bukan PD ya. Pokoknya yang nggak bisa ditolak oleh iya iya gitu. Iya, benar itu. Kalau aku pengen gitu harus gitu. Ah iya. Dan ini Benar-benar. panjang banget lagi. Ya, Biasanya orang tuh ngasih sign itu cuma segini gitu ya. ya. Dan ini sangat-sangat Wah, panjang, melebihi wow, iya melebihi ya. dari yang ini, Iya ya benar-benar benar. melebihi dari yang ada gitu loh teman-teman. Ini jauh banget ini. Jadi sehingga sehingga apa? Sehingga nggak biasa kalau menurut saya nih. Benar-benar tadi bukan prediksi ya, doa saya untuk kerja di Jakarta sih belum kecapai ini karena memang Amin. gila tuh. Jauh sekali tuh. Iya ya, Ya satu benar-benar. biasanya teman-teman tanda tangan itu di sini aja gitu atau enggak cuma di sini gitu. Nah, itu jadi punya karakter yang sangat-sangat kuat. Jadi mudah-mudahan itu jadi basicnya kalau kamu benar-benar terjun di perusahaan lah. Kuat sih. Eh, saya mau cerita ini sebenarnya tapi mudah-mudahan eh, gini. Seberapa sering kamu suka mendem apa ya mendem sesuatu? Seberapa sering? Menurut Nah, aku apa hampir mungkin semuanya gitu? mungkin orang nggak tahu ya, tapi kalau menurut aku itu sering karena aku tuh Mm. lebih ngutamain orang-orang. Oh ya? Contoh, iya aku kayak gitu. Kalau misalkan aku tuh gak nyaman nih sebenarnya. Masuknya misalnya kayak gini, misalkan kita berteman berlima, aku tahu aku tuh gak nyaman di situ, tapi aku lebih mentingin mereka yang kayak kalau aku gak nyaman di situ mereka bakal gimana ya gitu loh. Jadi aku lebih baik kayak yaudah aku nunjukin aja kalau aku tuh nggak kenapa-napa gitu. Jadi Rugi kayak nggak sih? iya sih pasti. Cuman Tapi karena aku gak mau bawa negatif vibes sama teman-teman gitu. Jadi oke, kayak ya udah kalau misalkan tuh aku kenapa-napanya biar itu jadi urusan aku gitu. Gak usah jadi urusan kamu. kumasnya berasa banget. Itu kan ya, ya itu kan apa ya? eh Karakter yang oke perusahaan gue bang perusahaan perusahaan gue keren banget lah gitu. Jadi kamu bisa jadi orang yang tameng sampai tamengnya perusahaan tuh kamu bisa Ya, banget ah. aku percaya itu karena menurut aku mau tahu kayak gini contohnya apa ya, kalau misalkan satu lingkungan aku itu orang banyak nilai itu jelek terhadap lingkungan, Mhm. pasti aku bakal yang kayak nunjukin aku di lingkungan itu aku baik-baik aja dan banyak ngasih positif vibes sama aku gitu loh. Jadi Hmm. kayak kalaupun orang menilainya itu jelek, ya mungkin itu antar personal aja bukan antar banyak itunya gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya biasanya. Hmm. Mudah-mudahan kuat terus ya. Karena kan itu perlu ini juga perlu apa ya? Motivasi diri gitu kan. Betul, itu Butuh bukan orang hal yang yang gampang juga sih. iya, kadang-kadang kalau 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 sedikit, kalau sering, maka tadi saya tanya kan seberapa sering kau bisa mengcounter itu walaupun kamu pede banget, tapi kan kadang-kadang ya ada lelahnya juga, terus kamu juga harus membangun reputasi sendiri, reputasi apa ya, lingkungan, harus membangun reputasi nanti kalau kerja kan harus membangun reputasi Benar-benar. perusahaan. Itu kan harus orang yang kuat juga. Doa saya sih kamu harus kuat terus. Amin. Makanya kalau teman-teman kampus ya itu Ah, mereka nilai ke aku kayak, Rima kamu tuh gak pernah capek ya, gak pernah ada sedih ya. Soalnya iya, kelihatannya tuh kayak ceria terus, kayak iya. orang yang bebannya tuh gak ada gitu. Padahal kan itu Mana kalau aku disimpan ya? menurut aku mah keluar rumah Mhm. ya udah ditinggal di rumah. Kalau keluar rumah itu harus profesional, nggak jangan bawa Oke. itu kalau aku kayak gitu. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan Amin. ekspektasi Iya, amin. kamu tadi ya. Dan mudah-mudahan juga tadi saya berharap kamu bisa join di salah satu perusahaan besar di Jakarta kayak Tango, Unilever. Amin. Itu yang butuh-butuh orang humas yang keren-keren harusnya. Kalau bisa sih kerja di perusahaan eh, pernah pernah belajar dunia iklan gak sih? Belum ya? Ada nih di semester ini kebetulan pusing sama mata kuliah itu. Coba didalemin deh. Advertising. Coba ya advertising. Iya, Coba didalemin deh tapi aku itu aja ini udah banget. pusing Bapak di situ ya, apalagi makin diperdalam. Ja, itu seru karena ada hubungannya kemana-mana kan. Iya sih bener ya. Jadi Eh, jangan iya ada aku hubungannya lah itu. aku lihat juga kalau hal yang kayak gitu kayaknya Hmm. asiknya karena
Mungkin itu kelihatannya kayak kerja tapi rasa main deh kayaknya ya kalau dalam iklan kayak gitu. Bisa. Karena aku pengennya kayak gitu Maksudnya kayak kalau pengen kerja pengennya sambil rasanya main, nggak kerasa Oke. kalau lagi kerja gitu. Oh, tapi kalau ke iklan enggak, Belum tahu deh belum ya. kayaknya ya. Mudah-mudahan bisa ke itu tuh, bisa ke lawan lah, karena memang kadang-kadang itu harus dilawan tuh, dunia yang enggak suka tapi harus jadi suka. Oke, boleh tanya sesuatu ya? Boleh. Apa tuh? Eh, Tipikal temen yang atau lingkungan yang bisa ngebangun suasana baik hati kamu tuh kayak apa? Karena tadi kan kamu agak drop tuh. Hmm. Terus kira-kira tipikal pertemanan apa yang harus? Tipikal pertemanan apa Ah, yang bisa bikin bangkit lagi mungkin? betul. eh karena aku anaknya, walaupun aku sedih dan down, tetap aja ini mulut tetap aja berbunyi gitu Iya, ya. iya, iya. Nggak, walaupun aku sedih ataupun apa, tetap aja aku pasti bakal cerita. Hmm. Kalau aku butuhnya ya udah ada teman untuk ngedenger aja itu udah cukup. Oke. Jadi gak harus kayak teman itu ngasih masukan kayak ya udah kamu gini-gini, nggak usah. Iya, iya, iya. Cukup untuk kayak ngedengerin aja udah Hmm. gitu, karena aku kayak gitu, maksudnya kalau aku capek kalau apa cukup cerita, misalkan di hari itu full aku Obatnya cerita udah sama sendiri aja. siapa, terus kayak udah gitu pulang aja, nggak harus mereka ngasih masukan yang gimana, enggak sih. Tapi kalau 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 pengennya gitu ya, Hmm. bener-bener kayak dia tahu, mereka tahu aku lagi sedih, mereka tahu aku lagi kenapa-napa, itu tuh bener-bener ya udah, mereka juga jadi ngejaga sikapnya, mereka tahu kayak gimana kayak gitu. Karena benar-benar teman-teman lingkungannya ngedukung Alhamdulillah kamu sejauh terus ini ya. pada mendukung, pada support sistemnya semua. Pas benar-benar terus-terusan pertemanannya. Kalau menurut kamu cocoknya berteman dengan yang seperti apa? Bertemannya seperti apa? Ah, Yang sama kayak aku pribadinya. oke. Aku yang tadi kata bahwa mungkin aku easy going, aku bisa kok nyambung sama yang pendiam, sama yang Oh ya. setengah-setengah, sama yang kayak aku pribadi gitu. Hmm. Cuman biasanya kalau ngobrol atau sama berteman sama yang lebih pendiam itu tenaga aku lebih kekuras gitu, karena kan harus harus kayak aduh akunya cerewet gitu, Iya, harus iya. nyesuaiin sama mereka yang lebih pendiam, mereka yang lebih tertutup. Kalau menurut aku itu lebih terkuras sih kayak gitu. Memang butuh butuh pemikiran lebih. Tapi saya kan nggak bisa karena memang itu tadi saya bilangnya bisa dream. Nah, ini nih, saya bisa bilang kamu punya dream, saya bisa bilang kamu punya overthinking di sini. Nah, jadi keduanya kamu gabungin, nah, kamu bisa jadi easy going jadinya. Ketika kamu bisa ini mimpi digabungin dengan overthinking, kamu bisa easy going sehingga beberapa karakter kamu yang harusnya kelihatan ke dalam ya, jadi bisa justru nggak kelihatan karena itu tadi tuh bisa ngelakuin tak. Maka tadi di awal saya bilang wah tidak sesuai dengan ekspektasi saya nih gitu. Dari mana ceritanya? Oh ternyata kurang lebih seperti itu. Oke, untuk terakhir, kamu punya quotes buat saya atau Aduh, what's apa ya? kira-kira apa ya? Kalau bisa bisa ngasih arahan ke kita nih apa? Kalau mungkin ini quotesnya buat lebih ke orang-orang di luar sana memandang seorang perempuan kali. Oke. Agak deep ya ini. Mm-mm. Kalau aku selalu bilang sama teman-teman, gak ada habisnya untuk mempelajari seorang perempuan. Itu quotes ya. Eh, Kenapa? Karena perempuan hari ini kamu paham dia kayak gimana, ya mm-mm. besoknya dia berubah lagi. Oke. Hari ini perempuan itu punya pengalaman apa, ya besoknya dia bakal berubah lagi. Jadi kayak jangan ngerasa kamu udah enggak, aku udah paham kok sama dia, Mm, tapi enggak, ntar juga ternyata 2 jam kemudian dia berubah lagi oke. kayak gitu. Terima kasih Prima Sama. sudah diskusi sama saya di podcast Tanda Tangan. Semoga kalau harapan saya tadi sesuai dengan kenyataannya. Kamu harus kerja Amin. di Jakarta dengan masuk di perusahaan yang sangat-sangat besar. Amin. Amin, amin, amin. Gede-gede gitulah. Karena memang butuh orang kayak kamu sebenarnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menikmati dan menyaksikan podcast Tanda Tangan kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode mendatang yang lebih seru lagi. Saya Trija Caprio pamit. Dan saya Primarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.